51 surat Al-Ahzab baris ketiga dari atas. Wala yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Jadi ketika berhenti pada lafaz kulluhunna, membacanya kulluhun, bukan kulluhun. Jadi suaranya pas sampai huruf nun tidak langsung hilang, tapi ditahan dulu 2 harokat kulluhun. Kemudian ayat 60. Awal ayat 60. La illam yantahil munafiquna walladzina. Potong sampai di situ. Kira-kira ada bacaan atau lafaz yang berbeda dengan pada umumnya kan? Dari la illam sampai walladzina. Sekilas secara tertulis dan bacaan tidak ada yang aneh, tapi di sisi lain kalau kita belajar kaidah tajwidnya, di situ ada yang agak berbeda. Nun mati ya. Ketemu lam tasydid. La illam. La illam yantahi ya. Yantahi. Yantahi. Mananya? Nun mati ketemu tak. Nun mati ketemu tak masih umum. Nun mati bertemu tak dibaca ikhfa, masih berlaku hukum umumnya. Pada huruf yang mana? Ya, nun, ta, ha. Ya. Huruf H. Akhiran hi. Apa yang berbeda dengan umumnya? Nah, ini Panjang ya. Kasrah panjang. kasroh. Jadi lafaz yang ta. Biasanya akhiran hu atau akhiran hi, dia dibaca hu ya, kalau sebelumnya fathah atau dhamma. Akhiran hi biasanya kalau sebelumnya berharokat kasrah. Jadi akhiran hu, akhiran ha dibaca hu kalau sebelumnya fathah atau dhamma. Akhiran ha dibaca hi kalau sebelumnya kasrah. Tapi di sini akhiran ha dibaca hi padahal sebelumnya fathah. Harusnya kalau mau menyamakan kaidah pada umumnya yang tahu. Oh iya. Yang tahu. Oh iya. Jadi kita lihat dulu kaidah umumnya yang berlaku. Kalau akhiran hi sebelumnya kasroh, kalau akhiran hu sebelumnya fathah atau dhamma. Ini ayat berapa tadi ini? 60 ya. Baik, kita lihat perbandingan di lafaz yang lainnya. Yang ada akhiran hi atau akhiran hu. Mana misalnya? Nah, ini ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu. Nah, dibaca hu karena sebelumnya fathah lam. Nah, ini memang sesuai dengan kaidah. Ayat 56. Awal ayat. Innallaha wa malaikatahu. Nah, dibaca hu karena sebelumnya fathah. Nah, kaidah yang seperti ini kalau akhiran hu atau akhiran hi itu akhiran yang artinya nya. Nah, jadi itu akhiran yang artinya nya. Artinya akhiran hu atau hi itu bukan kata dasar. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya. Gitu. Terus tadi mana tadi?
Ya, wa rasulahu tadi ayat berapa? 57. 57. Ya, innal ladina sesungguhnya orang-orang yang yugduna menyakiti Allah kepada Allah wa rasulahu dan utusannya. Jadi hunya akhirnya artinya nya. Tapi berbeda dengan la illam yantahi. Nah, coba antum diterjemahkan di ayat 60. La illam yantahi artinya apa? Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti. Cukup. Yantahi itu berhenti. Ya kan? Berhenti, tidak ada katanya, ya kan? Jadi ini posisi berhentinya harusnya kalau secara redaksional ada di awal, tapi di sini untuk lebih mudah memahami berhenti ditaruh di belakang. La illam kalau diartikan perkata, mungkin kalau Quran berkata la illam yantahi jika tidak berhenti. Al munafiquna orang-orang munafik. Yantahi itu kata dasar artinya berhenti. Jadi hi-nya itu bagian dari kata dasar berhenti, tidak berarti akhirannya. Nah, jadi di sini yantahi tidak berlaku hukum yang tadi karena haknya ini bagian dari kata dasar. Jadi bukan yang berartinya. Nah, jadi yang berlaku kaidah tadi kalau sebelumnya fathah atau dhammah haknya dibaca dhammah, kalau sebelumnya kasroh haknya di kasroh, itu kalau yang artinya nya atau akhiran. Nah, tapi di lafaz ini bukan akhiran, ini bagian dari kata dasar. Yantahi berhenti, bukan berhentinya. Terus berikutnya ayat 66. Ayat 66. Akhir ayat 66. Wa ata'na rasula. Jadi perhatikan di situ ada bacaan warid atau bacaan khusus. Lafaz apa? Rasula. Di situ kalau berhenti rasula dibaca panjang. Tapi kalau tidak berhenti maka dibaca pendek. Nah, jadi kalau misalnya pas di rasula tidak berhenti maka bacaannya wa atana rasula wa qalu rasula wa qalu, lanya tidak dibaca panjang. Tapi kalau berhenti dibaca panjang wa atana rasula, maka di situ di alifnya dikasih tanda lingkaran lonjong, lingkaran berdiri. Artinya kalau berhenti dibaca panjang, kalau tidak berhenti dibaca pendek. Sama di bawahnya juga ayat 67. Fa'adalluna sabila. Kalau berhenti dibaca panjang, kalau tidak berhenti dibaca pendek. Fa'adalluna sabila rabbana. Sabila rabbana. Jadi ini sama dengan lafaz apa yang paling banyak di Al-Quran yang model begini. Kalau berhenti dibaca panjang, kalau tidak berhenti dibaca pendek. Lafaz apa yang paling banyak? Ana. Ana. Nah, lafaz ana itu hukumnya sama dengan ini. Tapi kalau ana banyak. Tapi kalau ini cuma satu yang model ini. Rasula, kata-kata rasula yang berlaku hukum tadi cuma di ayat ini. Sabila juga seperti itu. Baik, satu lagi ayat 72. Baris keempat dari bawah. Wal ardi wal jibali fa'abaina. Di sini kalau berhenti fa'abain. Jadi baina di sini beda dengan baina pada umumnya. Kalau baina pada umumnya kata baina itu artinya di antara.
Artinya apa? Kalau orang menyebut di antara atau menyebut kata antara, pasti ada kelanjutannya. Antara mereka, antara rumah dan masjid. Artinya apa? Kata baina pada umumnya nggak boleh berhenti di sini. Karena ini kata depan, kata apa? Preposisi, ya, menunjukkan posisi, kata tempat. Tapi baina yang di sini bukan baina yang artinya antara, tapi ini satu kata dengan fa'a baina illa man aba, membantah atau membangkang. Fa'a baina, fa'a baina. Maka di sini ini artinya bantah. Boleh. Bantah atau bangkang, membangkang. Boleh berhenti. Ada salah satu hadis, semua umatku masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang menolak atau membangkang. Fa'abaina, membangkang atau menolak. Nah, ini apa ini? Bangkang atau menolak. Inna aradna, sesungguhnya apa ini? Aku serahkan, ya, aku berikan al-amanah amanah ala samawati kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibala dan gunung, fa'abaina, mereka menolak ayahmilna untuk menanggungnya. Jadi fa'abaina ini kata kerja sehingga bisa berarti fa'abaina, mereka menolak. Kalau baina pada umumnya, baina yang artinya antara, tidak, justru tidak boleh berarti. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi yang kita baca di surat apa tadi, Al-Ahzab dan surat Saba. Ya, silakan. Ya, silakan. Ustaz, izin bertanya, kalau misal akhiran HDI itu bacanya bagaimana ya, Ustaz? Ada yang di sini tadi atau enggak? Oh. Apa ya Di surat apa ya? Al-Baqarah. Iya gitu. Terus ini wakaf. Waqaf. Ini sama dengan la ibu walahbun. Terus di sini berarti ini modelnya sama. Huruf terakhirnya ya atau waw, sebelumnya huruf mati. Wal had, makhraj kita terakhir di huruf ya. Wal had, had bukan had. Nah, jadi membacanya bukan had, tapi had. Ya-nya jangan diperdengarkan secara jelas, tapi makhluk kita harus sampai ke huruf ya. Sama, ini adalah ibu walahbun, kemudian berhenti. La ibu walah, mulutnya itu ketika berhenti pada lafaz lahbun, mulutnya harus dibulatkan. Karena orang tidak akan bisa menyebutkan huruf waw tanpa membulatkan bibir. Bisa nggak kita menyebut huruf waw tapi bibirnya tetap aja gitu? Pasti nggak bisa. Berarti kalau menyebut waw, mulutnya harus dibulatkan. Waw, walah. Kalau membaca walah, ini kelihatan nggak satu huruf waw. Nah di sini walhad, walhad. Kalau di ikra itu ikra berapa ya? Kayaknya ada ikra 4 ya. Kayaknya di ikra 4. Jadi wal had, had, ya-nya harus, makhraj kita harus sampai ya. Nah, jadi bukan wal had, tapi wal had, had. Nah, karena tidak apa namanya, suaranya pelan, tidak ada speaker, jadi nggak terdengar. Wal had, ini juga begitu. La ibu walah. Nah, kalau waw memang harus bibirnya kelihatan. Apa ada yang menyebutkan mencucu huruf waw. Wal had, had.
Jadi yaknya ini makhraj terakhirnya di huruf nya. Berarti nggak boleh hadi gitu. Ya, nggak boleh hadi. Iya. Jangan hadi. Iya. Juga jangan hadi sampai terdengar ini. Oh. Nah, ininya sama. Huruf ya ini terbaca ikhfa namanya. Oh. Ikhfa juga. Sama surat Al-Fajr misalnya. Wal asalnya kan wal fajri, membacanya wal fajr. Makhraj kita harus sampai ro, tapi tidak perlu diperdengarkan wal fajr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Orang bisa jadi mendengarnya terakhir sepertinya huruf ta, tapi kita yang membaca harus sampai ha wal fath. Wal fath. Nah, ini sejenis ini. Jadi berhenti pada satu huruf yang sebelumnya huruf mati. Ini makhrajnya tetap sampai terakhir, tapi sangat samar. Namanya itu ikhfa juga. Baik, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Lagi. Baik, kita tadabbur ayat. Dilihat pada ayat 56. Apa? Ada request? Apa? S22. Kenapa nih? Oh. Dekat. Baca salawat. Ayat 56. Ayat 56. Kayak berani. Di ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersolawat atau membaca solawat, ala nabi, atas Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu bersolawatlah kalian alaihi, atasnya, wasallimu, dan berikan salam atau keselamatan, tasliman, memberikan doa keselamatan kepada Nabi Muhammad. Jadi ayat ini sebagai dalil perintah kita disunahkan untuk membaca atau bahkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan kemuliaan beliau. Allah saja, malaikat saja itu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, apalagi kita. Satu, jadi menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ada salah satu hadis Nabi yang menyebutkan siapakah orang yang paling pelit, orang yang paling pelit atau orang yang paling bakhil. Dalam hadis itu disebutkan orang yang ketika disebut nama Nabi, nama Muhammad, tapi tidak mau membaca sholawat. Atau orang membaca sholawat, orang baca Nabi Muhammad, kita tidak membaca sholawat. Kemudian yang kedua, sholawat ini disunnahkan untuk diucapkan pada saat mengawali dan mengakhiri doa. Sehingga ada yang mengibaratkan kalau kita di zaman dulu, karena saya dengar dari guru ngaji yang zaman dulu masih biasa kita pakai surat menyurat. Sebenarnya surat itu meskipun akan ditulis surat di kertas, dimasukkan ke amplop, sebenarnya sudah bisa nyampe. Tapi kalau tidak dipasang perangko, itu nggak bakalan nyampe. Pak posnya nggak bakalan nganterin, karena ongkosnya dari situ. Nah, doa itu ya nyampe kepada Allah. Kita selesai sholat langsung doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah nyampe. Tapi akan lebih nyampe
apa kemungkinan diterimanya akan lebih besar kalau diawali dengan membaca Salawat. Karena pikiran gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ekspres. Pikiran. Jadi di antara adab atau di antara pengabul doa adalah mengawali dan mengakhiri doa dengan Salawat. Masya Allah. Kemudian satu lagi, sholawatnya sholawat yang seperti apa? Ada sebagian orang Islam yang memahami ya sholawatnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Ada yang memahami seperti itu. Apa sholawat yang dicontohkan oleh Nabi? Salah satunya sholawat Ibrahim yang seperti kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu di antara sholawat yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi. Tapi sholawat itu pun ada sebagian yang berijtihad. Jangan langsung Allahumma sholli ala Muhammad, tapi ala Sayyidina Muhammad untuk lebih menghormati. Tapi banyak juga yang memahami sholawat itu kan doa. Yang namanya kita doa ya tidak harus persis hanya doa-doa yang diucapkan oleh Nabi. Artinya apa? Bisa sholawat seperti yang disusun oleh ulama. Maka banyak sholawat-sholawat yang disusun oleh para pendahulu. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah, ada sholawat apa? Tibil kulub, Jibril. sholawat Jibril, ada sholawat Nuril Anwar dan lain sebagainya. Masya Allah. Intinya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kita yang belum terbiasa memperbanyak membaca sholawat, maka kita bisa menambahkan, membiasakan membaca sholawat, termasuk di antara yang disunahkan pada malam atau hari Jumat memperbanyak sholawat. Antara yang disunahkan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.